Insya Allah nanti siang juga Bapak Prabowo dan Pak Anies hadir. Boleh nggak kami ini agak iseng sedikit Pak Gub? Ya, kita ingin pemilu ke depan ini damai, kondusif, dan membahagiakan. Setuju? Kita ingin pemilu ke depan kontestasi gagasan. Setuju? Pak Gub, satu kata tentang Pak Prabowo. Senior. Senior. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan. Satu kata tentang Pak Anies Baswedan. Aman. Luar biasa. Tepuk Terima kasih tangan. Pak Ganjar. Izin Pak Anies, tadi kami tanya satu kata, satu pertanyaan kepada Mas Ganjar, yang akan kami tanya kepada Mas Anies hal yang sama. Ya, jadi ini Mas Anies ini rektor saya Bapak Ibu sekalian dulu. Jadi Pak Anies rektor, saya dosen. Jadi agak-agak grogi sedikit kali ini. Izin Pak Rektor. Saya rektor tapi yang ngarahkannya dosen nih. Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Satu kata tentang Pak Prabowo. Patriot. Satu kata tentang Pak Ganjar. Sahabat lama. Memang nggak bohong Mas Ganjar, sama-sama bilang sahabat ya. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Anies Baswedan. Terima kasih. Bapak izin Pak. Ini mungkin di sini lagi Pak, izin. Izin Pak, izin Pak. Saya senang teman-teman mengingatkan ini. Ada satu pertanyaan Pak, yang tadi kami ajukan kepada Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Izin boleh bertanya dengan Bapak pada pertanyaan yang sama. Satu kata menurut Pak Prabowo tentang Bapak Ganjar Pranowo. Gubernur. Ya benar sih, benar. Satu kata dari Bapak Prabowo tentang Pak Anies Baswedan. Profesor. Terima kasih Bapak. Taktis kalau jenderal emang. Kenaikan itu momentumnya apa? Sekarang. 13 tahun ke depan, ketika kita punya bonus demografi, dan ketika kita bisa mengerjakan sendiri. Fondasi yang kuat Pak Jokowi sudah lakukan. Tinggal siapa yang akan membereskan kelak. Ada banyak negara yang drop, Jepang akan turun posisinya dari ranking 3, diprediksi ke-6, bahkan diprediksi ke-12. Negara maju. Perubahan global kira-kira sudah diramalkan oleh mereka yang memang punya expert di situ. Lanjut. Maka ini yang mesti kita dorong. Dan sektor-sektor unggul, mulai demokrasi dan demokratisasi yang kita makin baik. Makasih Kang Bima. Pesan politiknya dapat. Tentu saya hadir sebagai gubernur di sini. Tapi saya senang karena kemudian kita tidak lagi membentur-benturkan. Ingat, pemilihan kita, bapak-bapak, ibu-ibu wali kota, gubernur, presiden, itu setiap 5 tahun sekali dan hanya bisa 2 kali, nggak bisa ditambah. Yang bisa ditambah kira-kira kades. Ada yang mau 3 kali? Maaf, tidak bisa. Kecuali bapak ibu berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Seperti pengalamannya Pak Jokowi dari wali kota, gubernur, kemudian presiden. Dan hanya Pak Jokowi yang punya pengalaman itu. Tapi dengan posisi seperti itu, demokrasi yang lebih baik tadi, statementnya di beliau berdua tadi bagus. Kita ciptakan yang dingin-dingin saja. Kita udah punya pengalaman. Jangan sampai terjadi pembelahan sosial. Jangan sampai kemudian hoaxnya bertebaran. Dan kita berkelahi habis-habisan dengan saudara kita sendiri. Udah deh. Dengan segala hormat saya sama Pak Prabowo, saya pernah menjadi jurukamnya beliau. Ketika Mega Prabowo, kami kalah. Pada saat kemudian harus bertanding, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, 2 kali saya menjadi jurukamnya Pak Jokowi dan menang. Dan kami berkomunikasi sampai dengan hari ini baik-baik saja, maka di Kebumen foto kami bertiga tersebar dan kami bercanda. Bahkan videonya Pak Prabowo ngangkat tangan saya dan kami bercanda. Dengan Mas Anies, teman saya saat kuliah. Kami berteman lama sekali. Maka kalau ledek-ledekan, kita ledek-ledekan gaya mahasiswa waktu di UGM dulu. Asik-asik aja kan? Dan waktu naik haji kemarin kami bareng-bareng satu hotel, tiap hari makan sarapan bareng, kita bercanda tadi. Apa yang mau kita sakiti dari kawan-kawan kita? Apakah yang sakit nanti tidak masyarakatnya? Tidak bangsa dan negaranya. Padahal tantangannya demokratisasi,
transformasi digital yang belum tuntas, kecepatan infrastruktur teknologi informasi kita masih sangat lambat, dan kemudian di remote area belum bisa mengakses, sementara anak-anak muda yang tadi Kang Bima kumpulkan tadi, dia butuh itu untuk dia bisa mengembangkan seluruh potensinya. Apakah tidak itu yang lebih baik kita pikir? Karena kontestasi 5 tahunan itu adalah loyalitas 5 tahunan. Besok kita akan berjumpa lagi atau kita akan lawan lagi. Apa yang terjadi? Pak Prabowo dan Mas Sandi ikut dalam pemerintahannya Pak Jokowi, dan kita harusnya berpikir itulah damai, itulah peace, itulah kita mesti membangun yang ada. Kalimantan Timur, terima kasih. Bagaimana mengelolanya? Saya kira kebijakan fiskal yang pernah diterapkan kepada Kalimantan Timur dan DKI Jakarta, dua yang punya kemampuan fiskal tinggi, sudah dimulai. Maka kenapa kok Pak Presiden memindahkan ibu kotanya ke wilayah Kalimantan? Itu bukan memindahkan tempat loh, itu memindahkan mindset. Itu mewujudkan mimpi Indonesia ke depan yang jauh. Jadi tidak hanya fisik saja. Nanti ada perilaku, ya, ada cerita tadi, ekonomi hijau, ekonomi biru, itu sekarang lagi dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya, biasanya kalau gulanya ditaruh di situ, semuanya akan datang. Maka kemudian, apa yang diusulkan tadi, bagaimana kemudian Kalimantan dikelola? Pak, saatnya kemudian kita berbicara. Ada satu hal yang saya kira menjadi concern kepedulian dari teman-teman wali kota dan juga mungkin rakyat Indonesia. Bagaimana Mas Anies memandang perencanaan dan pembangunan IKN, Ibu Kota Negara Nusantara? Terima kasih. Ini yang bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas ya. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu pernah tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras, pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Mas? Jadi, saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu? Loh iya kan? Kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, betul nggak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu? Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu? Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu? Cukup sampai di situ jawaban saya. Izin Pak Anies. Terima kasih Ketua. Yang sama kita hormati, kita banggakan Bapak Prabowo Subianto. Mohon izin Bapak, kami bertanya dari Komwil 1, terdiri dari 24 kota Pak di Sumatera. Kami ingin bertanya Pak, mungkin mudah-mudahan mewakili seluruh Komwil dan seluruh wali kota di Indonesia. Tadi Bapak Prabowo menyampaikan tentang hilirisasi, tentunya ini sangat berkaitan juga dengan investasi. Yang ingin kami tanyakan, kira-kira Pak Menhan, kebijakan tentang bisnis, tentang UMKM, tentunya hari ini sudah dimulai, tadi Bapak Prabowo menyampaikan, namun kami rasa belum menyeluruh sampai dengan tingkat pendidikan dan yang lainnya. Kira-kira Pak Menhan nanti kebijakan apa yang akan dibuat agar dunia bisnis, dunia industri di Indonesia ini bisa seluruh aspek menyentuhnya Pak. Mungkin ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Bobi. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kita harus memberi suatu kemampuan untuk seluruh rakyat kita, terutama mereka yang paling lemah, mereka yang paling di lapisan terbawah, supaya bisa mendapat kesempatan untuk keluar
dari perangkap kemiskinan. Jadi benar sekali, salah satu adalah melalui UMKM. Kita harus berdayakan UMKM lebih baik. Nah, untuk itu selain sekarang yang sudah kita alami, ya, pemerintah kita sekarang dengan bantuan langsung, ya kan, langsung ke sasaran, ini harus dipertahankan. Dan kalau perlu diperketat, di targetingnya harus benar. Mereka yang perlu harus segera kita yakini sampai, ya kan? Bantuan-bantuan langsung, kredit-kredit ringan, kredit-kredit microfinance. Kemudian kita juga harus meneruskan program-program pemberdayaan di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, kita harus tentunya harus mengintensifkan pendidikan di tingkat paling depan, yaitu di katakanlah taman kanak-kanak, istilahnya sekarang mungkin usia dini, ya, PAUD dan SD, kemudian di sekolah-sekolah kejuruan, sekolah-sekolah vokasi. Ini harus kita intensifkan. Kita harus berdayakan BLK kita. Saya dapat laporan, apakah benar atau tidak saya ingin cek lagi. Ada beberapa BLK yang kurang dimanfaatkan. Ada berbagai BLK yang kosong, tidak dimanfaatkan. Coba para wali kota mengecek, ya, apa benar atau tidak laporan ini. Ini salah satu yang harus kita tingkatkan. Kemudian affirmative action, kebijakan yang berpihak kepada kaum yang lemah, yang dari daerah terpencil, dari pulau terluar, dari suku-suku yang masih jauh dari pusat pembangunan di Papua, mungkin di kepulauan-kepulauan. Ini harus ada affirmative action, ada kebijakan-kebijakan yang berpihak. Ya, kita harus tambah beasiswa kepada mereka. Ternyata kita dapat masukan juga bahwa begitu banyak beasiswa yang ada di pemerintah sekarang yang kurang diisi, kurang dimanfaatkan. Saya tidak mengerti bagaimana caranya. Mungkin inilah para wali kota bisa scouting di kota masing-masing, para bupati, para camat cari anak-anak dari manapun, terutama dari kelompok yang paling bawah, untuk bisa dia sekolah dengan baik.